Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mencoba membuat akun KIP kuliah. Nah, di sini KIP kuliah tahun 2021 sudah dibuka gitu ya. Pertama, kalian silakan masuk ke laman ini. Setelah kalian masuk ke laman ini, kalian klik daftar atau masuk. Nah, kalau misalkan kalian sudah memiliki nomor pendaftaran dan kode akses, kalian tinggal memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses ini. Kalau misalkan kalian belum punya nomor pendaftaran dan kode akses, kalian silakan klik daftar baru gitu ya. Nah, di sini persiapkan NIK, NISN, NPSN, dan email gitu ya. Nah, pendaftaran akun KIP Kuliah 2021 diperuntukkan untuk siswa lulusan 2021, 2020, dan 2019 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Nah, di sini kalian diminta memasukkan NIK. Kalian masukkan nih kalian di sini. Yang selanjutnya kalian masukkan NISN kalian ya. Yang selanjutnya NPSN. Nah, NPSN ini kalian silakan minta ke sekolah, NPSN sekolah ya. Biasanya NPSN di web sekolah juga ada gitu ya. Jadi kalian tinggal minta atau tinggal cek di web sekolah masing-masing. Nah, di sini email. Usahakan emailnya itu email yang aktif ya, yang jangan yang lupa passwordnya gitu, karena nanti kode akses dan itunya nomor pendaftarannya akan datang ke email kalian. Kalau misalkan sudah terisi, kalian tinggal klik proses selanjutnya seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan sudah berhasil, nanti kalian akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, di sini juga ada status DTKS, yaitu belum terdata di DTKS. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan itu. Nah, selanjutnya kalian masukkan kembali emailnya dan diklik daftar akun seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian belum terdata di DTKS, dilanjutkan saja. Nah, ini kalau misalkan sudah berhasil, ini nanti akan muncul seperti ini, berhasil gitu. Kalian tinggal diklik oke. Nah, yang selanjutnya kalian cek email kalian gitu untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses gitu. Jadi kalian login ke email kalian, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada kode akses dan nomor pendaftaran KIP kuliahnya seperti itu. Nah, setelah tadi kalian cek email kalian, nanti akan ada nomor pendaftaran dan kode akses. Kalian tinggal memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirimkan ke email, lalu kalian klik masuk gitu ya. Nah, kalau misalkan berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ininya ya. Jadi di sini ada status akunnya, yaitu belum terdata di DTKS. Kalian tidak perlu khawatir kalau misalkan kalian tidak terdata di DTKS, kalian lanjutkan saja pengisian datanya seperti itu. Nah, di sini ada ini ya, biodata. Nah, untuk mengisi biodatanya, kalian klik ini perbaharui biodata. Nah, kalau misalkan sudah diklik perbaharui data, nanti ada data-data yang harus kalian isi. Kalau misalkan NISN, nama siswa, NIK itu sudah terisi gitu ya. Nah, nomor KIP, KKS, kalau misalkan kalian tidak punya, kalian tidak perlu khawatir gitu, dihiraukan saja ya. Nah, kalau misalkan kalian punya, silakan kalian hubungi operator sekolah untuk mendaftarkan nomor KIP kalian atau nomor KKS kalian di Dapodik. Jadi biar nanti otomatis ada di sini. Nah, di sini foto pribadi, silakan kalian masukkan foto formal ya, rapi gitu. Kalau misalkan perempuan boleh berkerudung gitu, backgroundnya polos dan bebas gitu ya, tidak memakai seragam sekolah juga biasanya tidak apa-apa gitu. Nah, ukuran maksimal biasanya 300 KB seperti itu. Nah, di sini silakan kalian isikan tahun lulusan. Nah, tahun lulusan berarti kalian 2021 ya. Nah, tempat lahir silakan kalian isi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat gitu. Alamat sesuai dengan yang di KK ya, atau yang di KTP kalau misalkan kalian sudah memiliki KTP. Kode pos. Nah, di sini kode pos silakan
kalian kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian boleh cari di Google gitu nomor kode pos tempat tinggal kalian itu berapa, seperti itu, email. Nah, email, nomor telepon, dan nomor HP gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah terisi, jangan lupa diklik ini perbarui data gitu. Jadi biar datanya nanti masuk seperti itu. Nah, ini yang kalau misalkan yang tidak mempunyai yang belum terdata di DTKS, nanti data isiannya itu banyak ya, beda dengan yang sudah terdata di DTKS. Nah, sekarang ke bagian keluarga nih, diklik bagian keluarga. Nah, kalau misalkan kalian mau memasukkan data-datanya, sama seperti tadi pas biodata, kalian klik yang ini, perbarui data keluarga gitu. Nah, di sini kalian perlu menyiapkan foto bersama keluarga gitu ya. Nah, foto bersama keluarga silakan isi foto formal rapih ya, tampak wajahnya gitu. Jadi silakan nanti kalian upload foto keluarga kalian di sini. Terus nik di sini nik kepala keluarga gitu. Jika orang tuanya masih lengkap, silakan kalian isikan nik ayah. Jika ayah sudah meninggal dan ibu tidak menikah lagi atau single parent, silakan kalian masukkan nik ibu gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, di sini nomor kartu keluarga, silakan kalian isikan nomor kartu keluarga sesuai dengan kartu keluarga gitu ya. Nah, di sini informasi ayah silakan kalian isikan gitu ya. Nah, di sini status ayah silakan kalian isikan. Jika orang tuanya masih lengkap, maka isikan masih hidup gitu ya. Nah, jika ayah sudah meninggal dan ibu tidak menikah lagi atau single parent, maka kalian masukkan ini yang diklik ya, wafat, seperti itu. Jika ayah bercerai dengan ibu dan ibu tidak menikah lagi atau single parent, silakan kalian masukkan ini, bercerai, seperti itu. Status hubungan. Nah, di sini status hubungan silakan, jika orang tua masih lengkap, maka kalian isikan ayah kandung. Kalau misalkan ayah meninggal atau cerai dan ibu menikah lagi, dan kamu itu sekartu keluarga gitu dengan ayah tiri dan tinggal bersama mereka, maka silakan kalian pilih yang ini, yang ayah tiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kedua orang tua kalian sudah meninggal atau cerai dan sekarang kalian itu ikut kartu keluarga kakak atau misalkan paman atau misalkan wali, siapa aja, nah kalian klik yang ini, yang wali, seperti itu. Nah, di sini pendidikan ayah, silakan kalian isikan pendidikan terakhir ayah kalian gitu ya. Pekerjaan ayah juga sama, silakan kalian tinggal memilih pilihannya. Detail ayah. Nah, di sini detail ayah kalian isikan penjelasan mengenai pekerjaan ayah seperti profesi, tempat bekerja, berapa lama sudah bekerja, jadwal kerjanya, kondisi kesehatan dan kondisi karir atau profesinya, seperti itu. Silakan kalian bisa jabarkan secara detail dan selengkap-lengkapnya. Nah, di sini ada jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan itu jadi silakan kalian isikan jumlah orang yang ditanggung keluarga gitu, tidak termasuk ayah atau ibu. Nah, misalkan gini ya, jika jumlah anggota di kartu keluarga ada 5 orang, termasuk ayah dan ibu, dan keduanya bekerja, maka jumlah tanggungannya 3 gitu. Jika jumlah di kartu keluarga nih ada 5 orang, misalkan ayah dan ibu, ayah tidak bekerja, sementara ibu yang bekerja, maka jumlah tanggungannya itu 4 orang gitu. Jadi silakan kalian tinggal tuliskan di sini nomor telepon orang tua juga silakan. Nah, informasi ibu sama kayak tadi, silakan kalian isikan seperti yang tadi, yang ini ya, yang detail ayah gitu. Sama detail ibu juga, kalian silakan isikan kondisi ibu kalian, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah terisi, kalian jangan sampai lupa klik ini, perbaharui data keluarga. Oke. Nah, kita lihat lagi ya kolom apa yang harus kalian lengkapi. Nah, tadi kan biodata keluarga. Nah, sekarang ada kolom ekonomi. Nah, jangan lupa diklik perbarui ekonomi. Nah, di sini kalian diminta untuk ini ya, untuk mengisi dokumen pendukung keadaan ekonomi, seperti itu. Nah, di sini silakan kalian isikan penghasilan ayah kalian berapa, tinggal dipilih lalu diklik, misalkan ini ya 750 sampai 1 juta gitu. Nah, di sini diisikan juga penghasilan ibu. Misalkan ibu rumah tangga jadi tidak berpenghasilan, boleh diklik tidak berpenghasilan.
Nah, yang selanjutnya di sini ada hutang. Nah, di sini kalau misalkan keluarga kalian punya hutang gitu ke pihak lain, silakan kalian isikan di sini gitu. Misalkan punya hutang 1 juta gitu ya. Nah, tinggal diisikan. Nah, di sini cicilan hutang. Nah, biasanya yang dibayarkan setiap bulan kepada piutangnya itu berapa gitu. Misalkan ibu kalian suka membayar 50.000 misalkan per bulan, tinggal diisi. Nah, piutang, kalau piutang ini jadi jumlah uang yang kita hutangkan ke pihak lain gitu. Kalau misalkan tidak ada, tinggal dikosongkan, tidak apa-apa. Cicilan piutang juga orang lain suka nyicil ke kita tuh berapa gitu. Kalau misalkan enggak, boleh dikosongkan seperti itu. Nah, di sini ada juga tabungan keluarga. Kalau misalkan uang yang ada di tabungan keluarga kalian itu atau uang mau di bank atau misalkan disimpan di celengan itu berapa, tinggal kalian tuliskan di sini. Nah, jangan lupa diklik perbarui data ekonomi, jadi biar datanya itu tersimpan gitu, jadi biar nanti nggak ngulang lagi. Jadi jangan lupa diklik disimpan gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kolom data rumah. Nah, di sini ada ya yang harus kalian upload nanti, foto rumah tampak depan, foto keluarga, dan ini data-datanya banyak gitu ya yang harus diisi. Kalau untuk mengisinya jangan lupa diklik dulu yang tadi perbarui data rumah. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan gitu ya, memasukkan foto rumah tampak depan, foto keluarga, silakan kalian masukkan. Nah, di sini ada kepemilikan. Nah, kepemilikan ini jadi kepemilikan rumah ya. Kalau misalkan sendiri itu berarti rumah dan tanah milik orang tua gitu. Nah, kalau misalkan sewa tahunan berarti kalian itu ngontrak rumah dengan sistem pembayaran tahunan, sewa bulanan, atau misalkan menumpang, atau silakan kalian pilih gitu ya sesuai dengan keadaan kalian. Tahun peroleh. Nah, di sini tahun di mana rumah itu mulai ditinggali oleh orang tua kalian gitu. Jika sewa bulanan atau tahunan, berarti tahun pertama kalian menyewa rumah tuh tahun berapa gitu, silakan kalian pilih gitu. Sumber listrik. Nah, di sini sumber listrik silakan kalian pilih PLN, genset, tenaga surya, PLN apa gitu. Silakan tinggal ditulis. Daya listrik juga jika bersumber dari PLN silakan kalian sesuaikan gitu ya berapa watt di rumah itu pemakaian listriknya. Luas tanah. Nah, di sini luas tanah itu silakan kalian lihat di ini pajak bumi bangunan gitu ya. Itu ada NJOP per meternya juga ada gitu. Kalian tinggal lihat luas bangunan. Ada juga di situ biasanya di pajak bumi bangunan ya, di PBB, tinggal kalian nanti minta saja ke orang tua kalian. Nah, bahan atap di sini, bahan atapnya apa? Pakai genteng atau misalkan asbes atau kayu, kalian tinggal memilih gitu ya. Bahan lantai, silakan kalian tinggal memilih juga tanah atau misalkan di semen plester atau ubin atau keramik gitu, kalian tinggal memilih sendiri ya. Nah, bahan tembok juga sama. Mandi cuci kakus. Nah, di sini mandi cuci kakus silakan kalian tinggal pilih ya milik sendiri atau misalkan kepemilikan sendiri di luar atau berbagai pakai. Nah, sumber airnya juga silakan kalian pilih. Nah, di sini ada jarak dari pusat kota gitu ya. Nah, ini tuh jadi rumah kalian dari pusat kota tuh berapa kilometer, tinggal dituliskan. Lanjut, jumlah orang tinggal. Jadi jumlah orang yang tinggal di rumah itu berapa orang gitu, kalian tinggal tulis di sini jumlahnya berapa orang gitu. Jangan lupa diklik perbarui data seperti itu. Nah, jangan lupa ya setiap setelah mengisi data-data kalian jangan lupa diklik simpan data seperti itu. Nah, yang selanjutnya aset. Nah, di sini aset, silakan kalian diklik ini tambah aset ya. Nah, tambah aset. Nah, nanti kalian untuk tambah aset ini, nah nanti di sini kalian diminta untuk menuliskan nama barang gitu ya. Misalkan di sini kalian punya motor, silakan tulis motor. Mereknya misalkan Vario atau misalkan Beat. Jenis barang. Nah, di sini silakan ya motor berarti alat transportasi ya. Nah, ini tinggal dipilih. Terus tahun perolehan kalian membelinya tuh tahun berapa gitu. Terus metode perolehan.
isikan gitu, dicicil dulu belinya atau misalkan beli beli tunai atau warisan atau lainnya, kondisi barang masih berfungsi atau misalkan sekarang motornya sudah rusak gitu. Nah, di sini diisi harga beli dulu kalian ketika membeli itu berapa harganya. Nah, kalau misalkan harga jual, silakan kalian isi perkiraan